Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti kembali ibadah online. Sebentar sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat sebuah lagu Sebab Kau Besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami kembali ingin bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami melalui online ini Tuhan. Dan kami mendengar firman-Mu Tuhan.
Tuhan, biarlah Tuhan Kau sedang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kebenaran-Mu, merupakan isi hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan, sehingga hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Roh-Mu yang menolong hamba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Shalom. Kita ketemu lagi melalui ibadah online ini. Nah, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10, tolong Cynthia untuk bacakan. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Terima kasih Cynthia. Ini adalah ayat yang kita baru baca, ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di situ dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan Allah. Nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini selama 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, pada waktu itu Tuhan Yesus sering berbicara mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, bukan hanya itu saja. Dalam perjanjian lama sering juga dibicarakan tentang kerajaan ini. Dikatakan bahwa Allah akan meneguhkan kerajaannya melalui keturunan Daud selama-lamanya. Dan dikatakan tongkat kerajaan itu pada suku Yehuda tidak berkesudahan katanya. Nah, itu yang dikatakan tentang kerajaan dalam perjanjian lama. Itu merupakan nubuat. Nah, kemudian yang bahkan lebih dari itu di kitab Yesaya dikatakan seorang anak akan lahir untuk kita, seorang anak akan diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, kemudian dikatakan dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal serta Raja damai katanya. Nah, itu menubuatkan kepada kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali bahwa nubuat di Yesaya dan nubuat-nubuat di perjanjian lama mengenai kerajaan yang dari keturunan Daud, dari suku Yehuda dan lain sebagainya itu mengacu pada Tuhan Yesus yang akan lahir. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan Yesuslah yang merupakan raja yang dinubuatkan itu, dan dia adalah raja dari segala raja itu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang dinubuatkan menjadi raja itu, sehingga mereka rela untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, rela untuk ikut kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk ikut Tuhan Yesus itu bukan hal yang mudah pada zaman itu, karena mereka harus meninggalkan kampung mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka, dan mereka ikut Tuhan Yesus, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berpindah-pindah, melayani dan belajar dari Tuhan Yesus. Nah, mereka rela melakukan semua itu karena mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan di dunia ini. Dan pada waktu kerajaan itu didirikan, mereka berbagian dalam pemerintahan itu dan mereka bisa menjadi pejabat. Nah, ada seorang ibu dari anak-anak Zebedius, dia membawa 2 anaknya dan dia menghadap Tuhan Yesus, dia mohon pada Tuhan Yesus, dia katakan kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus menjadi raja nanti dia mohon agar anaknya satu ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu harapan mereka. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga mereka bertengkar satu sama lain untuk memperebutkan, untuk menyatakan siapa yang paling besar di antara mereka. Nah, itu harapan mereka pada waktu itu, dan mereka berharap Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan itu. Dan itu wajar ya, karena begini, bangsa Israel sudah lama dijajah, ratusan tahun. Sejak kejayaan Daud, kejayaan Salomo, kemudian bangsa Israel pecah menjadi 2. Setelah pecah menjadi 2, beberapa pemerintahan berjalan. Setelah beberapa pemerintahan berjalan, kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa, mulai dari Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Dan pada zaman Tuhan Yesus mereka masih dijajah oleh Romawi. Dan itu sudah berjalan ratusan tahun total mereka dijajah. Jadi mereka berharap bahwa mereka akan mempunyai negara merdeka dan mereka mempunyai suatu kerajaan dan Yesus menjadi raja dan mereka berbagian dalam pemerintahan itu. Nah, pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai,
Pada saat itu Tuhan Yesus disambut dengan gegap gempita, dengan massa yang begitu banyak, luar biasa. Bahkan di jalan-jalan dihampar baju-baju sehingga tidak menginjak ke tanah. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Dan mereka bersorak-sorai mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan mereka pasti berpikir, inilah saatnya mereka akan mendirikan kerajaan ini. Waktunya sudah tepat, waktunya sudah dekat. Karena waktu itu begitu banyak massa dan kepemimpinan Tuhan Yesus sudah diakui. Dan mereka bersatu padu untuk mengeluhkan Tuhan Yesus. Dan di saat itu kita lihat bahwa mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin yang karismatik. Terus kemudian Tuhan Yesus juga orang yang bijaksana. Dan mereka juga lihat lebih dari itu, Tuhan Yesus juga orang yang dapat melakukan mujizat-mujizat. Banyak mujizat yang dilakukan. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa meredahkan angin ribut, bisa berjalan di atas air, bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan bahkan Tuhan Yesus dapat menghidupkan orang mati. Jadi mereka pada waktu itu begitu berharap dan begitu yakin kerajaan itu sudah dekat dan akan segera terlaksana. Tinggal mereka mengumpulkan massa, melakukan pemberontakan terhadap Romawi dan mereka mendirikan kerajaan itu. Tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili secara tidak adil, dinyatakan bersalah dan mati di kayu salib. Pada saat itu mereka sangat kecewa, mereka sangat bingung. Banyak dari mereka yang pulang ke kampung mereka masing-masing. Seperti yang 2 orang ke Emmaus itu. Mereka pulang ke kampung mereka. Sedangkan murid-murid inti dari Tuhan Yesus, mereka juga bingung apa yang harus dilakukan. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka begitu ketakutan. Mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Apa rencana mereka ke depan. Mereka belum tahu itu. Nah, tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menceritakan bahwa kerajaan itu bukan kerajaan fisik saat ini, tapi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan kemudian akan mendirikan kerajaan secara fisik di bumi baru, langit baru, dan mereka tersadarkan. Dan setelah itu dengan bantuan Roh Kudus, mereka makin percaya pada Tuhan Yesus dan makin giat dalam melayani, bahkan mereka rela mati sebagai martir. Jadi Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Cuman perbedaannya dengan kedatangan pertama. Kedatangan pertama Tuhan Yesus datang sebagai bayi. Kedatangan kedua Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan sebagai raja. Kedatangan pertama Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaannya. Dia datang dengan kesederhanaannya, bahkan dia harus lahir di kandang domba. Kedatangan kedua dia akan datang dengan segala kemegahannya, dengan diiringi malaikat. Dan dia datang untuk mendirikan kerajaannya itu. Nah, sehingga banyak orang yang berharap kerajaan itu akan segera datang. Mereka berdoa, mohon kepada Tuhan agar Tuhan segera datang. Itu permintaan banyak orang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita anak-anak Tuhan belum bisa menikmati kerajaan surga? Belum bisa mendapatkan kerajaan surga itu? Jawabnya bisa. Karena di kitab Lukas 17 ayat 21 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di sekitar kita. Nah, ayat yang kita baca tadi, yang pertama yang dibaca oleh Cynthia tadi, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Tuhan bisa ada di bumi ini kalau kehendak Tuhan terjadi dan di bumi seperti di surga. Nah, itu adalah kerajaan akan terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan pada saat ini, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah bumi sudah jatuh dalam dosa? Mana mungkin dunia ini akan menjalankan kehendak Bapa? Kehendak Bapa terjadi. Bagaimana dunia ini bisa seperti di surga? Ya, memang kita tidak bisa mengendalikan itu. Kita tidak akan mampu, kita nggak punya kapasitas. Dan kita juga memang tidak akan bisa. Tapi yang bisa kita lakukan, pribadi kita masing-masing orang Kristen, anak Tuhan, kita bisa melakukan itu. Kita bisa menjadi pelaku firman, sehingga kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, kemudian kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, dengan cara itu berarti pada saat orang melihat kita, orang akan melihat bahwa
di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu akan ada dalam diri kita, akan ada dalam hidup kita kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Kalau kita katakan Tuhan Yesus sebagai Raja, jangan kita katakan Tuhan Yesus sebagai Raja, saya sebagai anak Raja, sehingga saya bebas melakukan apapun. Saya seenaknya aja, karena anak Raja akan diberi dispensasi, akan dibedakan. Saya melanggar sana sini nggak masalah, karena saya anak Raja. Nah, bukan begitu ya, karena di Alkitab dikatakannya dikasihi, ditegur, dan dihajar. Nah, kalau kita bilang kita menjadikan Yesus jadi Raja, artinya kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Nah, biarkan Yesus bertahta dalam hidup kita, biarkan Yesus berkuasa dalam hidup kita. Dengan cara demikian artinya kita taat secara mutlak kepada Tuhan Yesus, taat secara mutlak kepada firman Tuhan, taat secara mutlak kepada Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di dunia ini, di pemerintahan zaman dulu, zaman kerajaan, pada waktu itu orang begitu mentaati raja. Raja harus ditaati. Itu mutlak harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Perkataan raja adalah hukum, raja yang membuat hukum. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu mereka punya keyakinan bahwa seorang raja itu adalah wakil dari Tuhan, wakil dari dewa, dan lain sebagainya. Karena itu mereka menganggap raja itu adalah kuasanya mutlak, harus dituruti, dan perkataannya adalah hukum itu sendiri. Nah, itu kerajaan di dunia sudah begitu ketatnya, sudah begitu mereka tunduk kepada peraturan raja. Apalagi Tuhan Yesus, dia bukan hanya yang dianggap sebagai wakil Tuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri, dan dia adalah raja dari atas segala raja, dan pencipta langit dan segala isinya. Karena itu kita harus mentaati Tuhan, menjadikan dia sebagai raja. Kita taat dengan segala perintahnya, menjadikan kehendaknya dalam hidup kita. Nah, kalau kita jadikan kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita, maka orang akan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, makanya orang dapat melihat bahwa di bumi seperti di surga. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Kita harus taat kepada Tuhan, sehingga kerajaan itu nyata dalam hidup kita. Nah, mungkin ada yang berkata begini, saya nggak mau dibawa pengaturan Tuhan. Saya mau dibawa pengaturan saya. Saya mau independen. Saya tidak mau tergantung. Saya mau menjadi orang yang bebas. Yang penting saya berbuat baik, tidak jahat, tidak merugikan orang, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dunia ini hanya ada dua kubu. Tuhan atau setan. Terang atau gelap. Benar atau dosa. Kalau kita tidak ikut Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai raja, berarti kita ikut setan. Dan kita diperhamba oleh setan. Dan kita diperhamba oleh dosa. Sehingga kita tidak habis-habis berbuat dosa. Jatuh terus dalam dosa, jatuh terus dalam dosa. Karena kita adalah hamba setan, hamba dosa. Dan kita adalah sudah diperbudak oleh setan. Dan kita hidup dalam kerajaan setan. Sehingga kita harus taat kepada dia. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Tuhan, berarti kita hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus memilih. Kita tidak bisa mengatakan saya bebas, saya independen, saya menentukan diri saya. Tidak, kita harus memilih bahwa kita ikut Tuhan, jadikan Tuhan sebagai raja, kita taat kepada Tuhan, dan lakukan segala perintahnya. Dan orang melihat bahwa melalui hidup kita, kehadiran Tuhan Yesus begitu nyata. Nah, ada di Alkitab dikatakan carilah kerajaan Allah, ya kan? Mencari kerajaan Allah. Nah, kalau kita bilang mencari kerajaan Allah, kita tidak perlu mencari kemana-mana, berkelana kemana-mana, ke tempat sunyi, ke tempat keramat, ke atas gunung, ke lautan, di hutan, dan lain sebagainya. Bukan. Kerajaan Allah itu bukan fisik sifatnya, tapi kerajaan Allah itu adalah rohani dan ada dalam hati kita masing-masing. Ya, itulah syaratnya tadi. Kita jadikan Tuhan sebagai raja dan kita taat segala perintah Tuhan, dan sehingga orang melihat kita, orang melihat bahwa di bumi seperti di dalam surga. Karena itu di kitab Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal fisik.
Kerajaan Allah itu soal rohani, yaitu kebenaran. Kita dapatkan kebenaran Tuhan itu, kita lakukan kebenaran Tuhan itu, maka kita akan mendapat damai sejahtera itu dan mendapat sukacita itu. Tentunya semua itu dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi itulah kerajaan Allah itu. Sifatnya bukan tempat tapi rohani yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian kalau kita bilang untuk mendapatkan kerajaan Allah itu, apa syarat pertamanya? Syarat pertamanya adalah kita sudah dilahirkan baru. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang tokoh agama Yahudi pada zaman itu. Dia ada tokoh top pada level yang tinggi. Dia mempunyai pemahaman agama yang luar biasa. Tapi di sisi lain dia ada satu kegalauan dalam hidupnya. Dia galau tentang keselamatan itu. Sehingga pada suatu hari dia memutuskan pada malam-malam hari dia datang kepada Tuhan Yesus untuk berdiskusi mengenai keselamatan itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, jadi itu syarat untuk melihat atau mendapatkan kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan kembali. Itu adalah syarat yang utama, dilahirkan baru. Nah, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kemudian kita sadar bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita sadar bahwa kita tidak dapat menyelesaikan dosa kita. Dan kita sadar bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menyelesaikan dosa kita. Dan kita sadar bahwa satu-satunya yang dapat menyelesaikan dosa kita, yang menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dengan dia mati di kayu salib, dia satu-satunya yang tidak berdosa. Dan dia berhak untuk membayar dosa itu dengan kematian di kayu salib. Berarti dia membayar dosa-dosa manusia, dia menggantikan manusia. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Kita akan mendapat kerajaan itu. Nah, itulah namanya lahir baru itu. Itu adalah namanya kita menerima Tuhan Yesus. Nah, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Segala kesalahan kita yang sudah kita lakukan dibenarkan. Segala kesalahan yang mungkin akan kita lakukan itu juga dibenarkan. Nah, Alkitab berkata, walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, akan dibikin putih seperti salju. Walaupun dosa kita merah seperti darah, akan dibikin putih seperti bulu domba. Nah, bagaimana cara hidup kita setelah itu? Nah, bukan berarti kita bebas berbuat dosa dan lain sebagainya. Karena setelah kita menerima Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Kita mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa artinya kita tidak hidup lagi dalam dosa. Artinya kita tidak lagi berkubang dalam dosa. Kita tidak lagi menikmati dosa. Nah, mungkin setelah itu kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi pada saat kita jatuh dalam dosa, bedanya kita tidak lagi tetap di dalam dosa itu. Kita tidak lagi menikmati dosa itu. Kita tidak lagi berkubang dalam dosa itu. Tapi kita bangkit, kita menyesal, bertobat, dan memperbaiki diri kita dan tidak melakukan lagi. Dan itu kita lakukan di segala aspek hidup kita. Segala dosa yang kita lakukan, kita perbaiki. Kita bertobat, kita berusaha tidak lakukan. Nah, hari demi hari kita diperbaharui, sehingga kita makin benar dan kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi setelah itu berarti kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba setan, tapi kita hamba Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam gelap, tapi kita hidup dalam terang. Nah, itulah lahir baru itu. Kelahiran baru artinya kita adalah manusia baru. Yang sudah lama kita sudah mati dengan segala dosanya. Kita dengan manusia baru yang diperbaharui dan diberi kebenaran Tuhan dan diberi pertolongan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, itulah kelahiran baru dan itulah syarat pertama bagi kita untuk menerima kerajaan Allah itu. Nah, kerajaan Allah adalah suatu hal yang sangat berharga, tidak ternilai. Di dunia ini tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan kerajaan Allah ini. Nah, kalau di dunia, orang untuk mendapatkan seorang pemimpin atau seorang raja itu caranya luar biasa, pengorbanan begitu banyak. Zaman dulu, zaman kerajaan pada kerajaan zaman dulu,
orang mendambakan ingin mempunyai suatu raja sehingga hidup mereka baik, hidup mereka makmur, hidup mereka damai, sehingga mereka mencari orang yang terbaik untuk menjadi raja. Setelah ada raja itu, ternyata dengan berjalannya waktu, raja itu menjadi tidak baik, bahkan menjadi lalim. Kenapa? Karena seperti ada juga yang katakan bahwa power tend to corrupt katanya. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk korup, cenderung untuk menjadi tidak benar, cenderung untuk menyimpang. Nah, jadi setelah berjalan waktu menjadi jahat, menjadi lalim. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka mengumpulkan massa yang banyak dan akhirnya mereka menggalang kekuatan, mereka melakukan pemberontakan, dan pemberontakan terjadi banyak yang mati, banyak korban, dan akhirnya kerajaan itu digulingkan, rajanya dibunuh, dan mereka dirikan satu kerajaan baru, angkat lagi seorang raja yang baru. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata raja itu juga kembali menjadi jahat dan lalim, dan akhirnya mereka berontak lagi, banyak korban lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi untuk mendapatkan seorang raja yang baik, mereka berkorban sampai banyak orang yang mati, tapi mereka juga tidak bisa mendapatkan itu. Nah, itu di zaman dulu. Di zaman sekarang berbeda, tapi ada kesamaannya. Kita menempuh dengan cara demokrasi. Demokrasi kita dengan melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum itu memakai uang begitu banyak. Kalau di Indonesia aja triliunan. Melakukan kampanye, melakukan segala usaha, daya upaya untuk mencari pemimpin yang baik. Begitu dapat pemimpin itu, ya seringkali juga pemimpin itu tidak sempurna. Dan pemimpin itu dibatasi cuma 5 tahun. Karena yaitu yang tadi, power tend to corrupt. Nah, jadi itulah seorang di dunia ini orang untuk mendapatkan pemimpin, orang melakukan segala macam daya upaya, pengorbanan zaman dulu. Dengan korban jiwa yang begitu banyak. Zaman sekarang, zaman demokrasi dengan korban uang yang begitu banyak. Dan dengan daya upaya yang begitu luar biasa. Nah, itu baru kepemimpinan dunia yang tidak sempurna, yang banyak kegagalannya, banyak kekecewaannya, dan itu bersifat fana. Nah, berbeda dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu kekal, kerajaan Tuhan itu adalah dari Tuhan sendiri, Dia yang berkuasa. Nah, kalau kerajaan dunia aja orang akan berusaha dengan begitu luar biasa untuk mendapatkan kerajaan yang baik, mendapat seorang raja yang baik. Kita sudah punya itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah raja yang bijaksana. Dia adalah raja yang maha luar biasa. Karena Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang menciptakan kita manusia. Jadi sudah layaknya kita jadikan Dia raja. Kalau kita di dunia ini sering kecewa dengan kerajaan, dengan pemerintahan dan lain sebagainya, kenapa kita tidak masuk dalam kerajaan Tuhan aja, kerajaan Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan di kerajaan Tuhan itu, dan itu bisa memberi damai sejahtera, sukacita pada diri kita. Nah, untuk mendapatkan kerajaan dunia aja orang begitu sulit, untuk penuh dengan pengorbanan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan kerajaan surga juga kita harus sungguh-sungguh. Karena saya katakan tadi itu suatu hal yang sangat berharga dan tidak ternilai, berharga dan tidak ternilai. Maka kita harus mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Karena itu di Alkitab dikatakan bahwa ada perumpamaan, dikatakan ada orang yang mengolah tanah, kemudian dia menemukan harta karun terpendam, terus dia pendam lagi harta karun itu, terus dia pulang ke rumah, dia jual segala hartanya, dan dia beli tanah itu supaya dia dapat mendapatkan harta karun itu. Nah, kemudian ada pedagang mutiara, dia cari mutiara, dia mendapatkan mutiara yang baik dan indah, kemudian dia pulang ke rumah, dia jual segala hartanya, dia beli mutiara itu. Seperti itulah kerajaan Allah. Orang rela untuk menjual segalanya, mengorbankan segalanya untuk mendapat kerajaan Allah itu. Karena itu adalah kerajaan Tuhan sendiri. Yesus yang menjadi raja. Nah, itulah kerajaan Allah, begitu berharga dan tidak ternilai, yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana sikap kita untuk mendapatkan kerajaan Allah itu? Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketidakberdayaan kita hanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Karena itu di Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia yang mendapat kerajaan Allah. Nah, orang yang miskin adalah orang yang tidak berdaya. Dia tidak punya sesuatu apapun yang dapat dia andalkan.
dia tergantung full kepada Tuhan. Nah itu yang harus kita lakukan pada saat kita datang kepada Tuhan, kita dapatkan kerajaan Allah itu. Kita datang dengan segala ketidakberdayaan, tidak ada yang dapat kita andalkan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, kita hanya bisa mengandalkan firman Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus. Nah di sisi lain ada cerita tentang anak muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan?" Tuhan Yesus katakan, "Lakukan perintah Tuhan." Kemudian dia katakan, "Perintah yang mana?" Tuhan Yesus katakan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Anak muda itu mengatakan, "Aku udah melakukan semua itu." Wah, luar biasa dia ini, ya kan, hebat banget. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Kalau engkau ingin sempurna, jualah segala yang engkau miliki itu dan bagi-bagikanlah sebagai orang kepada orang miskin dan ikutlah aku, maka engkau akan mendapat kerajaan Allah," katanya. Nah, kemudian anak muda itu tidak sanggup melakukannya itu. Dia pulang dengan sedih, meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, benar-benar sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Seperti onta yang masuk ke dalam lubang jarum, katanya. Nah, apa poin dari cerita ini? Kenapa orang kaya ini tidak bisa mendapat kerajaan Allah? Sebenarnya bukan karena dia kaya, bukan kekayaannya itu. Karena kita tidak wajib menjual harta kita dan membagikan kepada orang. Karena dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak bertemu dengan orang, hanya kepada dia saja Tuhan Yesus menyuruh menjual hartanya. Kepada Zakeus Tuhan Yesus nggak suruh menjual seluruh hartanya. Tapi kenapa kepada anak muda ini disuruh jual seluruh hartanya? Karena bagi anak muda ini, hartanya lah yang menjadi andalannya dia. Hartanya inilah yang menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Tuhan. Hartanya ini yang jadi berhala kepada dia. Jadi hartanya ini yang jadi penghalang. Sehingga dia tidak sesuai dengan dikatakan miskin di hadapan Allah. Jadi hartanya telah menjadi berhala bagi dirinya. Nah, mungkin bagi kita bilang, wah saya aman, saya tidak punya harta banyak, saya bukan orang kaya, saya dapat kerjaan surga. Tunggu dulu. Karena kita koreksi diri, ada nggak yang menjadi penghalang dalam diri kita kepada Tuhan? Mungkin bukan harta, mungkin hal-hal lain, ya kan, menjadi penghalang yang jadi berhala kita, menjadi andalan kita. Nah itu harus kita lepaskan pada saat kita datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang utama, kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang miskin, yang tidak berdaya, yang hanya butuh pertolongan Tuhan, pertolongan firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah jadi itulah, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, dengan sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini saya tutup. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Allah itu sudah bisa kita dapatkan saat ini dengan cara menjadikan Tuhan sebagai Raja. Artinya Tuhan bertahta dalam hidup kita. Kalau Tuhan bertahta dalam hidup kita, berarti kita melakukan kehendak Bapa, menjadikan Dia Raja. Jadi kita taat secara mutlak kepada Tuhan. Nah, kemudian kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga kita benar-benar hanya tergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan kita ingat kerajaan Allah suatu hal yang sangat berharga dan tidak ternilai. Karena itu kita harus benar-benar mengutamakan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Nah, sebagai penutup, tolong Cynthia bacakan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana Engkau memberi kami pengertian akan kerajaan Allah ini Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami punya kerendahan hati untuk datang kepada Engkau, untuk mendapatkan kerajaan Allah itu Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami, tidak ada halangan apapun bagi kami untuk datang kepada Engkau. Tidak ada berhala apapun yang membuat kami sulit untuk datang kepada Engkau. Tapi kami mengutamakan Engkau dan kami hanya mengandalkan Engkau sehingga kami memperoleh kerajaan Allah itu. Sehingga dalam hidup kami benar-benar taat kepada Engkau, benar-benar mengikuti segala perintah-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami, bekerja dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kehidupan kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki.
Dan pada saat orang melihat kami, orang melihat bahwa di bumi seperti di dalam surga. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kalau pada saat ini wabah COVID makin meluas Tuhan, Kau saja yang menolong Tuhan jemaat di tempat ini agar terhindar dari COVID Tuhan, dan juga Kau menolong Indonesia agar segera diluputkan dari COVID ini Tuhan. Beri hikmat kepada pemerintahan, dan tolong Tuhan agar juga ekonomi juga bisa ditopang naik Tuhan, sehingga rakyat juga tidak kesulitan Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menolong kami Tuhan, dan Tuhan Kau saja berkati jemaat di tempat ini Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi kesulitan kami, Engkau yang pelihara Tuhan, dan Kau saja yang menjadi penolong bagi kami, sehingga segala pertolongan kasih-Mu begitu nyata bagi jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, kita angkat sebuah pujian ajaib Kau Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, dan juga para pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mario. Indah sekali, yaitu kerajaan surga itu tidak jauh
itu bisa kita alami di dunia ini, ya. Kalau kita mengenal siapa yang punya kerajaan surga itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memiliki surga. Nah, kalau kita menjadi miliknya, percaya Yesus Kristus, kita menjadi anak-anaknya. Berarti kita pewaris-pewaris kerajaan surga. Ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Harus menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus, taat kepada perintah-perintah Tuhan dan setia, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berdoa sehati, kita ada komunikasi ya seperti anak dengan bapak, ada komunikasi, ada hubungan yang indah. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala Sidang Jemaat Tuhan GPP Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Ya, mungkin ada yang kemarin dari tanggal 1 mungkin sampai tanggal 30 ya. Pokoknya 1 bulan ini, bulan Juli ini yang berulang tahun, saya ucapkan selamat berulang tahun. Tuhan memberkati kesehatan, sukacita, sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan melimpah. Yang kedua, atas nama Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, ikut berduka cita atas dipanggilnya putri dari Bapak Ibu Hengkit dan Ibu Heni. Bapak Hengkit dan Ibu Heni yang beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya Bapak Ibu Hengkit dan keluarganya diberi ketabahan dan juga sukacita penghiburan yang dari Tuhan. Dan juga kita doakan terus Bapak Hengkit, Ibu Heni supaya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kalau saat ini beliau juga positif kena virus corona. Kita percaya virus corona itu adalah nama. Semua nama-nama virus, semua nama penyakit ada di bawah kaki Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Ya, mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu, buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan pemirsa yang mengikuti ibadah raya pagi hari ini yang berulang tahun di bulan Juli. Engkau tambahkan mereka usia 1 tahun, Tuhan berkati pertumbuhannya, berkati rumah tangganya, berkati apa yang menjadi cita-citanya. Doa-doanya yang Engkau kabulkan menjadi hadiah terindah buat di hari ulang tahun mereka. Berikan mereka selalu sukacita dan bergembira karena Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Hengkit dan Ibu Heni. Tuhan, hiburkan dia dengan kasih-Mu, penghiburan yang dari Engkau, dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit Bapak Hengkit, Ibu Heni Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ko Atep, adik dari Cik Meme. Tuhan, jamah sembuhkan dari penyakit, dari virus corona ini dalam nama Yesus. Tuhan, jamah juga Ko Franky, kokoknya Ibu Lanlan di Surabaya. Dalam nama Yesus, virus corona kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami juga berdoa buat Ekel, anak dari Bapak Tiara dan Ibu Koni. Tuhan, berikan dia kemajuan, kesehatan, sukacita yang daripadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, jamah juga Niko di Purwakarta, putra dari Bapak Dr. Hari. Dalam nama Yesus diberi kemajuan, diberi perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Paula yang gejala tipes. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Paula disembuhkan. Pakai terus dia menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Minu. Tuhan, jamah berkati, sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan dalam masa
oh Tuhan Yesus, berobat jalan ini supaya mendapat kesembuhan ilahi. Berkati Ibu Minu sehingga kembali melayani Engkau. Berkati Cynthia juga Tuhan, pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu dalam melayani Engkau Tuhan. Untuk syuting, untuk mengedit semua program-program gereja Tuhan, campur tangan. Berkati masa mudanya, berkati apa yang menjadi cita-citanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati juga Pak Hasan. Terima kasih buat proyek di Purwakarta. Tuhan sanggup mengadakan proyek yang baru lagi buat di Purwakarta, di Bandung, di Jawa Barat, di Jakarta. Tuhan, Engkau sanggup mengirimkan sumber-sumber yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat Bapak Lifaeng. Tuhan, mari Tuhan, kami terus berdoa, mohon kepadamu, biar Bapak Lifaeng mendapat kesembuhan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pakai terus hamba-Mu, Bapak Mario, Bapak Pendeta Herman, hamba-Mu pribadi, juga ibu-ibu Tuhan, Ibu Giok, Ibu Munadi, jadikan pendoa-pendoa syafaat yang setia. Juga terima kasih Tuhan buat keluarga-keluarga yang menyalurkan berkat-berkat-Mu. Tuhan, berkati berlipat kali ganda para donatur-donatur Tuhan. Engkau memperhatikan mereka, apa yang dia perbuat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, lipat kali gandakan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat negara dan bangsa Indonesia. Kami berdoa agar perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 bisa berdampak signifikan menurunkan angka penularan COVID-19 agar pada 26 Juli pemerintah bisa melakukan pelonggaran bertahap. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar pemerintah memastikan kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, baik bansos maupun tunai, non-tunai, dan juga kelancaran bantuan paket obat COVID-19 kepada orang yang OTG dan bergejala ringan. Tuhan memberkati pemerintah negara bangsa kami. Tuhan memberkati juga vaksinasi-vaksinasi supaya terus dijalankan sehingga semua rakyat Indonesia mendapatkan vaksinasi dari COVID-19 ini. Sehingga mereka imunnya dinaikkan, ada kekebalan dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pemerintah dan negara bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, juga para menteri-menteri, supaya mendapat hikmat daripada-Mu Tuhan dalam menanggulangi wabah musibah apapun yang dihadapi negara saat ini. Sadarkan seluruh bangsa Indonesia supaya taat akan protokol kesehatan sehingga penularan ini makin bisa dibatasi. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker selalu ya. Bagaimana mau selamat kalau masih abe ya, kita harus rajin pakai masker supaya terhindar dari virus corona. Cuci tangan, jaga jarak ya. Jangan lupa berikan persembahan saudara, ada nomor rekening yang tertera. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.